malaikat-malaikat juga, saudara, yang bersama kita ikut memuji Tuhan. Ya, karena Tuhan memang bertahta di atas pujian. Waktu kita memuji menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, kita akan merasakan dirat lawatannya. Baik saudara, kalau tidak ada lagi kita akan masuk dalam firman, dan kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Noven untuk sharing firman buat kita pagi ini. Waktu kami persilakan, Pak. Silakan, Pak Noven. Terima kasih hambanya Pastor Yeskel Lebron. Shalom untuk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua anugerah-Mu pagi yang indah ini. Kami boleh tenggelam dalam cinta-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh berada di hati-Mu, Bapak. Terima kasih pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh merasakan sesuatu yang unusual, sesuatu yang baru, yang berbeda, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, Roh Kudus, Engkau berbicara untuk kami. Engkau memberikan peneguhan bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Bukan satu kebetulan, Tuhan. Kami berada di tempat ini. Karena Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memilih kami untuk melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih, Bapa, Roh Kudus, luar biasa, Tuhan. Sebelum Engkau berbicara melalui firman-Mu, ada banyak peneguhan yang disampaikan melalui anak-anak-Mu ini. Terima kasih, Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, berbicara untuk kami semua, Roh Kudus. Biar firman-Mu memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran buat setiap kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, dahsyat. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Shalom, shalom. Shalom. Wow, luar biasa. Shalom. Shalom. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Luar biasa. Kalau kita melakukan sesuatu yang indah, kalau kita lakukan dengan tulus, itu nggak bisa digambarkan dengan sesuatu perkataan seperti yang tadi Ibu Pendeta Diana sampaikan. Nggak bisa digambarkan. Rasanya kita mau terus-menerus tenggelam dalam cinta Tuhan. Kayaknya terus-menerus kita mau merasakan hadirat Tuhan. Sepertinya kita terus-menerus mau mengalami sesuatu bersama Tuhan. Saya pun di sini dari tadi saya terus menangis. Saya cuma bilang, Tuhan, wow, luar biasa, luar biasa, dahsyat. Hari ini saya akan membawakan tentang kuasa kesepakatan, the power of agreement, yang diambil dari Matius 18 ayat 19. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat. Percayakah kita akan kuasa kesepakatan? Percayakah kita tentang satu perjanjian kita dengan Tuhan? Kesepakatan adalah suatu keyakinan, prinsip dasar atau kehendak yang sama yang melebur menjadi satu untuk tujuan yang sama. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita memiliki tujuan yang sama. Menggenapi agenda-agendanya Tuhan. Melakukan segala hal-hal yang sudah Tuhan rancangkan. Saya percaya dalam dekade P ini akan menjadi dekade yang luar biasa. Ketika awal masuk tahun P 5780 di bulan September 2019 yang lalu, di mana komunitas kami Restoration Community mendapatkan satu peneguhan ayat firman Tuhan dari Roh Kudus, yaitu dari Yohanes 15 ayat 7. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini firman yang sering kita dengar. Waktu kita terima sesuatu firman ini, kita cuma bilang, Tuhan, ini firman ini sering disampaikan. Ini firman yang buat kami ini sesuatu yang biasa. Tapi setelah kami baca, terus dalami, terus kami coba doakan terus-menerus bersama teman-teman. Kita mulai rentangkan lagi, kita coba tarik lagi ayatnya, kita baca pelan-pelan. Ternyata ada pesan khusus dari Tuhan. Terutama yang poin A dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sebenarnya ini adalah
Satu peringatan awal, satu peringatan dini dari Tuhan, di mana kita diminta untuk tinggal di dalam Dia. Kita nggak pernah tahu kalau nanti atau ke depannya itu akan terjadi seperti ini, di mana pandemik itu bisa menguasai dunia ini. Kita nggak pernah tahu. Ternyata di awal, waktu masuk tahun P 5780 tahun 2019, Tuhan sudah bicara melalui firman-Nya agar kita tinggal di dalam Dia. Dia tahu hari ke depannya akan seperti apa. Dia tahu hari-hari ke depannya bahwa itu akan semakin gelap dan semakin jahat. Benar yang tadi Ibu Diana atau Bu Lenda sampaikan, bahwa atmosfer masuk 2021 ini, atmosfer peperangan si jahat ini makin terasa. Makin gelap, makin jahat. Kita harus peka bisa melihat tanda-tanda zaman yang sedang terjadi. Karena setan dan iblis pun melihat tanda-tanda zaman. Mengapa kita harus peka? Lihat, karena setiap ada agenda Tuhan yang akan dimunculkan bersama orang-orang pilihannya, setan iblis akan selalu membuat kekacauan di dunia. Saya ulangi. Setiap ada agenda Tuhan yang akan dimunculkan bersama orang-orang pilihannya, setan iblis akan selalu membuat kekacauan di dunia. Si jahat tahu waktunya sudah semakin singkat. Ruang geraknya sudah semakin dibatasi. Dan waktu penghukumannya, penghakimannya sudah semakin singkat. Si jahat tahu. Makanya setiap ada momentum besar Tuhan, setan atau iblis atau si jahat ini, si ular tuanya akan terus berusaha mengalihkan, menggagalkan, bahkan berusaha agar orang-orang pilihannya tidak dimunculkan. Iya, itu bagian dari strateginya dia. Agar orang-orang yang sudah dia tentukan sejak awal, agar tidak dimunculkan. Iblis, setan ini tahu bahwa Pei Alef ini adalah tahun kehadiran Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Ini adalah dekade yang paling ditakuti setan. Amin. Iya. Ini adalah dekade di mana si jahat takut. Let the enemy know who you are. Biarkan musuh tahu siapa dirimu. Siapa Tuhan Allahmu. Siapa yang berperang bagimu. Dan siapa yang memberikan kemenangan bagimu. Haleluya. Iya. Biarkan musuh itu tahu siapa kita. Dari mana kita berasal. Ulangan 20 ayat 4 berkata seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan bagimu. Oh, amin. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10, peneguhannya seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dengan keadaan dunia yang terjadi saat ini, di mana banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, kematian mendadak, yang diakibatkan karena pandemi, masalah ekonomi global terjadi di mana-mana, usaha bisnis yang mengalami pailit hingga banyak yang mengalami kebangkrutan, bencana alam saat ini banyak terjadi di mana-mana, bahkan kecelakaan pun terjadi di mana-mana, di udara, darat, dan laut. Apakah kita mau sepakat
dengan kondisi dan atmosfer yang gelap ini? Atau dengan kata lain, ya udahlah pasrah aja deh. Ikut aja lah keadaannya. Atau kita malah memperagakan kuasanya, menggaungkan firman-Nya dengan bersepakat dengan kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan. Iya. Apa yang menjadi kesepakatan kita? Apakah kita bersepakat dengan dunia ini? Apakah kita bersepakat dengan Dia dan firman-Nya? Tuhan yang berfirman. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan janjikan, yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Apakah kita mau sepakat dengan intimidasi, dengan atmosfer yang gelap ini, yang makin gelap, yang makin jahat ini? Atau kita mau sepakat dengan firman-Nya? Haleluya. Iya. Apa yang mau kita kesepakati? Apa? Dengan keadaan yang tidak menentu, dengan banyak hal yang tidak menentu, di mana semua hal banyak mengalami satu kebuntuan. Tapi setiap kita yang hidup dengannya, yang berjalan dalam kebenarannya, yang mau dipimpin olehnya, tidak ada kebuntuan dalam hidup kita. Tuhan mau kita bersepakat dengannya, bersepakat dengan firman-Nya, berjalan dalam kuasa-Nya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat di luar sana, itu cuma sebuah bayangan semu. Itu hanya satu bentuk gambaran dari si jahat, bahwa ia sudah takut, dia sudah tidak memiliki akses lagi, karena memang waktunya sudah singkat. Karena waktu penghakiman dan penghukumannya akan segera tiba. Memang ada banyak beberapa hamba Tuhan yang sudah dipanggil Bapa di surga. Itu karena memang tugas mereka sudah selesai. Apa yang sudah Tuhan berikan, agendakan melalui mereka memang sudah selesai. Saatnya mereka melihat dari surganya, dari tempat kudusnya. Bagaimana Tuhan memunculkan orang-orang pilihannya. Bagaimana Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak lagi itu apa yang namanya one man show. Tidak ada. Tapi Tuhan akan munculkan generasi. Yaitu orang-orang pilihannya yang akan dia munculkan. Tuhan, kami mau bersepakat denganmu. Kami percaya Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu, ya dan amin untuk kami. Dan kami percaya 5781, tahun 2021 ini, Pei Aleph, di mana Tuhan berfirman, Tuhan juga hadir. Biarlah ini menjadi tahun penggenapan firman-Mu. Menjadi di mana Tuhan mempermuliakan namanya. Dan di mana figur Bapa dimuliakan. Dan saya percaya, ini juga menjadi tahun pemulihan identitas buat kita. The Rising Suns. Saatnya pemulihan identitas kita. Yang selama ini identitas kita banyak dirusak oleh setan. Makanya banyak orang-orang yang tidak memiliki identitas yang jelas. Bahkan saya percaya ini juga menjadi tahun kemitraan kita dengan Bapa. Father and Son. Yeah. Biarlah bunyi kehadirannya. The sound of his presence. Membuat setan atau iblis ketakutan. Biarlah suaranya. Kemuliaannya, kuasanya.
Buat musuh itu menjadi hari penghukuman telah tiba. Sehingga si musuh lari, ketakutan. Iya. Tadi kita menyembah, memuliakan Tuhan luar biasa. Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat atau waktu. Walaupun kita secara daring atau online, saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi apapun. Dan saya percaya di PA Live ini pun menjadi tahun kebangkitan para worship warrior. Pasukan-pasukan penyembah. Yang tidak cuma menyembah dengan nyanyian-nyanyian biasa. Seperti yang Ibu Diana tadi sampaikan. Tapi menyanyi di dalam nyanyian-nyanyiannya Tuhan. Oh my God. Menyanyi di dalam nyanyian-nyanyiannya Tuhan. Kalau Ibu Diana tadi bilang, menyanyi mengikuti suara-suara malaikat. My God. Sesuatu yang unusual pasti akan banyak terjadi di tahun PA Live ini. Karena dia sendiri, ini adalah tahun kehadirannya untuk menggenapi firman-Nya. Artinya apa? Ini menjadi tahun keperkasaan Tuhan. Di mana Tuhan hadir sebagai Almighty God untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Apapun yang diperkatakan musuh di luar sana, dengan cara kerjanya, dengan strateginya, dengan apapun yang dia perbuat, kita tidak mau sepakat dengan keadaan yang terjadi. Tapi kita mau sepakat dengan keputusannya Tuhan. The verdict of God. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ini berbicara tentang pay. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi ia akan melakukan apa yang dikehendaki. Amin. Iya. Mau apapun yang dibicarakan, disampaikan, diperkatakan orang-orang di luar sana, itu tidak menentukan kita sebagai orang-orang pilihannya. Kita yang menerima anugerah saat ini, yang bisa melewati masa-masa sulit, adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Amin. Hanya tinggal bagian kita. Siap atau tidak? Mau bersepakat atau tidak? Mau pakai kuasanya atau tidak? Mau gaungkan firman-Nya atau tidak? Atau kita ikut serta dengan orang-orang dunia ini? Ya udahlah, ikuti aja alurnya. Udahlah. Terserah pemerintah mau bawa kemana. Kita ini yang penting tinggal ngikut aja. Kita yang sudah mengerti akan kebenaran firman. Kita yang tahu bagian kita sebagai pelaksana firman-Nya. Lakukan bagian kita. Pakai kuasa kesepakatan kita dengan Tuhan di dalam firman-Nya untuk mempermuliakan nama-Nya. Jangan kita ikut-ikut tenggelam dengan kejadian, dengan apa yang dialami dunia ini. Saya percaya Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk mempermuliakan nama-Nya. Bahkan termasuk melalui kegiatan, strategi, ataupun cara-cara musuh. Yaitu cara si jahat. Saya percaya Tuhan bisa pakai siapapun, apapun untuk mempermuliakan nama-Nya. Termasuk melalui kegiatan, strategi, atau cara-cara si musuh, si jahat. Kok kedengarannya ekstrim ya? Kok gitu ya? Iya. Bahkan musuh pun bisa Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama-Nya. Dahsyat Tuhan kita. Jadi kita nggak perlu takut ataupun khawatir dengan keadaan yang terjadi saat ini. Karena semua ada dalam kendali-Nya. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita berjalan dalam kebenaran-Nya, dan kita taruh hati kita, hidup kita di dalam Dia,
Tidak ada waktu untuk si musuh dapat menyentuh kita. Nggak akan berani. Kenapa? Karena kita jadikan dia sebagai raja atas hidup kita. Kita sebagai samayim, sebagai tempat kediamannya. Haleluya, Tuhan Yesus. Menjadi tempat kesukaannya. Saya akan bacakan dari kitab Habakuk 3 untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. My God. Haleluya. Habakuk 3 ayat 3, 4 dan 5. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Sela. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat 5. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Amin. Kalau kita baca baik-baik dan rentangkan isi kitab ini, terutama dari Habakuk 3, ayat 3 sampai dengan 5. Bukan Tuhan yang membuat penyakit sampar yang sedang terjadi atas dunia ini. Bukan Tuhan yang membuat rencana kecelakaan atas dunia ini. Kalau dia buat berarti bertentangan dong dengan firman-Nya. Tapi ini adalah satu rancangan, adalah satu strategi, satu cara musuh si jahat untuk berusaha menghalangi dan mengalihkan semua penggenapan agendanya. Memang kalau dilihat kondisi saat ini sepertinya musuh itu terlihat menang, menguasai segala aspek kehidupan manusia. Sepertinya dia menguasai seluruh dunia ini. Tapi kenyataannya enggak tuh. Itu cuma bentuk konspirasi atau strategi musuh. Atau bentuk satu bayangan semu. Yang dimana itu bahkan akan Tuhan pakai untuk mempermuliakan namanya. Sebagai apa? Pertama, sebagai alarm untuk agenda besar Tuhan yang harus tergenapi di bumi ini. Kedua, alarm untuk membangkitkan orang-orang pilihannya. Ketiga, itu berbicara tentang suatu tanda keperkasaan dan kemuliaan yang tidak bisa dibatasi oleh kuasa apapun. Iya. Amin. Jadi musuh pun bisa Tuhan pakai. Walaupun kelihatannya mereka sepertinya berkuasa, menguasai segala sesuatunya. Enggak. Tidak. Tapi Tuhan itu akan pakai itu sebagai alarm buat agenda besarnya. Haleluya. Haleluya. Sekarang bagian kita adalah mari kita bersepakat dengannya. Mari kita bersepakat dengannya. Tinggal di dalam Dia. Dan biarlah firman-Nya menguasai hidup kita. Dan saya perkatakan, hai penyakit sampar, COVID-19, engkau tidak akan lama lagi pasti hilang lenyap. Amin. Karena ini bukanlah tujuannya Tuhan. Dan aku katakan, ini bukan tujuannya Tuhan. Amin. Saya percaya secara supernatural akan menguap dan hilang karena kuasa dan kemuliaannya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah tujuanmu Tuhan tergenapi atas kami semua Bapa. Dan bukan menjadi tujuan musuh yang menguasai dunia ini. Amen. Tapi biarlah tujuanmu, agendamu Tuhan yang terjadi. Yes, amin. Setuju.
Genapi semuanya Tuhan. Dan munculkan Tuhan setiap orang-orang pilihan-Mu yang selama ini Kau sembunyikan. Sepakat. Haleluya. Amin. Iya. Haleluya. Mari. Jangan biarkan si jahat ini menguasai atmosfer kita. Amin. Karena kita tahu di PALF ini, Bapa Tuhan sendiri yang berfirman. Dia sendiri hadir untuk menggenapi semua firman-Nya. Mari kita bersepakat. Biarlah dalam dekade P ini, dalam 10 tahun ini, menjadi dekade di mana Tuhan mempermuliakan namanya. Dan kita ikut ambil bagian untuk menggenapi setiap tujuan dan rencananya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Yeskiel Hebron. Baik, terima kasih saudara. Puji Tuhan saudara. Sepakat ya? Sepakat saudara? Amin. Kami bersepakat. Supaya agenda Tuhan jadi atas kehidupan kita pribadi, keluarga kita, sepakat? Sepakat. Supaya agenda Tuhan jadi atas kota-kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Sepakat? Amin. Nah, Yes. Amen. saudara, Amen. ada the power of agreement, ya. Kita Yes. tahu ada kuasa yang dahsyat di balik yang namanya kesepakatan. Yes. Ini akan Amen. menjadi yel-yel kita, saudara ya. Nah, Kita mau selalu unity. berkata sepakat. Kita mau sepakat supaya the big fire revival hari-hari ini juga terjadi atas kota-kota kita, bangsa kita. Yes. Amin. Tuhan yang besar Amen. boleh turun. Sepakat. Sepakat. Hari-hari ini kita juga percaya ya akan terjadi transfer of wealth, pemindahan kekayaan. Karena Yes. pada waktu old and new Tuhan bicara untuk kita terus akan mendeklarasikan, memperkatakan ya di tahun PALF ini saudara ya. Untuk apa? Yesaya 60 itu. Karena itu akan terjadi. Lawatan atas bangsa kita, kaum Kedar ya, yang begitu banyak di dunia ini, di Indonesia. Dan akan bersamaan dengan itu terjadi yang namanya transfer of wealth. Mari kita sepakat untuk ini. Nah, kita Yes. percaya ini akan jadi ya. Amen. Saudara, kedahsyatan kesepakatan itu sangat luar biasa. Dan kita perlu memperkatakan itu. Karena kadang-kadang kita ini tanpa sadar, walaupun kadang-kadang kita sama-sama, kadang-kadang pikiran kita ini beda, saudara. Motivasi kita beda. Ya, betul. Jadi kita perlu dengungkan, saudara ya. Amin. Ya, Tuhan mau ini jadi yel-yel kita di MDSB. Sepakat. Supaya kita ingat, kita mau tetap sepakat. Kita Yes. berkumpul di sini karena kita mau sepakat. Ya. Tapi biarlah juga kita mau sepakat untuk semua agenda Tuhan. Bukan Amin. agenda kita. Yes. Motivasi Tuhan, bukan motivasi kita. Sehingga benar-benar kita kedapatan Tuhan tulus murni di hadapan Tuhan. Yes. Baik saudara, terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Noven yang sudah sangat memberkati kita. Di mana Kasih, melalui Pak. hambanya Tuhan berbicara. Amen. Ya, Tuhan kasih kita yel-yel. Sepakat. Sepakat. Amin. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Yes. saudara. Yes. Yes. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, kami sungguh berterima kasih untuk hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Pak Noven lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Karena ada pengurapan kuasa-Mu dalam hidup hamba-Mu. Engkau akan berkati kehidupannya, keluarganya Tuhan. Bahkan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus mengangkat hamba-Mu, mempromosikan, supaya hamba-Mu lebih dan lebih dikenal lagi oleh banyak orang, untuk hamba-Mu jadi berkat bagi banyak orang, untuk pelebaran akan kerajaan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mau sepakat dengan Tuhan. Kami mau sepakat untuk semua agenda-agenda Tuhan. Amen. Jadi atas pribadi kami, keluarga kami, atas kota-kota kami dan bangsa kami. Tuhan, kami tidak mau sepakat dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Ya. Kami hanya mau sepakat dengan firman. Kami Amen. hanya mau sepakat dengan Tuhan saja. Yes. Karena Amen. inilah tujuan hidup kami. Menggenapi rencana-Mu buat hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, pagi ini Engkau jamu kami dengan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Biar ini menjadi makanan minuman yang sungguh buat kami. Saudara, mari kita pegang hosti ataupun roti dengan tangan kanan kita. Sambil kita mengingat perkataan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 57, khususnya ayat 55, terus berkata bahwa roti adalah tubuhnya.
dan tubuhnya adalah makanan yang sungguh buat setiap kita. Karena itu kita percaya tubuh Yesus sebagai makanan itu akan membawa manfaat sebagaimana manfaat makanan bagi bukan saja tubuh kita, tapi jiwa dan roh kita. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati ubah roti ini jadi tubuh daging-Mu Tuhan. Dan kami mau sepakat dengan perkataan Tuhan Yesus, pada waktu kami makan tubuh-Mu, tubuh-Mu akan menyatu dengan kami. Dan Engkau akan tinggal dalam kami. Dan kami percaya tubuh-Mu akan memberi